kritik dan publik. Tema ketiga, D. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kompetensi inti. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia, kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. 3,6 mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menganalisis teks anekdot dari makna tersirat. Kedua, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ketiga, mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Keempat, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Langkah-langkah menyusun teks anekdot. Pertama, merencanakan topik. Kedua, merencanakan riset. Ketiga, melakukan inovasi. Keempat, menulis cerita dengan matriks. Suka terlambat masuk sekolah. Suparman suka banget terlambat kalau masuk sekolah. Tentu saja, Pak Guru yang mengajar pasti sebel. Padahal, Suparman sudah berkali-kali dinasihati dan diancam akan dikeluarkan dari sekolah bila selalu telat. Tetapi karena dia pinter dalam memberi alasan dan pembelaan diri, dia tidak pernah dikeluarkan dari sekolah. Pak Guru, Suparman, kenapa hari ini kamu telat masuk sekolah? Kalau kayak gini kamu rugi karena ketinggalan pelajaran. Terus, konsentrasi temanmu juga terganggu dengan kedatanganmu. Suparman, saya kasihkan belajar Pak. Gak terasa sudah kemalaman. Maafin saya, Pak, bila terlalu sering belajar. Pak Guru, ya sudah besok. Besok jangan lama-lama belajarnya. Ingat waktu ya, sudah sana duduk. Suparman, terima kasih, Pak Guru. Pak Guru, Suparman, kenapa hari ini kamu telat masuk sekolah? Suparman, kata Bapak gak boleh belajar kelamaan. Jadi, saya main game sampai kemalaman. Pak Guru, astaga, Suparman, belajar saja gak boleh. Kok malah main game? Besok enggak boleh main game apalagi sampai malam. Sekarang, kamu saya hukum bersihin halaman sekolah. Suparman, maaf, Pak, bukannya saya ngagal mau dihukum, melainkan kalau saya nyapu halaman sekolah saya makin ketinggalan pelajaran. Kalau saya tidak pintar, apa Bapak mau tanggung jawab kepada orang tua dan masa depan saya? Pak Guru, ya sudah sana, kamu duduk. Suparman, kok kamu telat masuk sekolah lagi? Suparman, mau jadi apa kamu ini? Pak Guru, jadi superhero, Pak. Saya akan siap menolong Pak Guru kalau nggak nyampe ngambil barang di atas lemari. Sebab Bapak pendek sekali ya. Pak Guru, jangan bercanda kamu. Bapak serius nanyain kamu. Bapak udah capek ngomongin kami berkali-kali. Katakan, kenapa kamu terlambat sekolah? Suparman, Pak Guru jangan pesimis. Gitu dong, tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau belajar. Pak Guru, gejet. Metode trim topik, riset, inovasi dan matrik. Langkah-langkah dalam menyusun teks anekdot. Pertama, merencanakan topik yang matang dan menentukan topik yang diinginkan. Kedua, merencanakan riset atau penelitian untuk mendukung ide. Digunakan untuk observasi, penelitian, wawancara. Ketiga, melakukan inovasi yaitu menemukan gaya mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan tulisan yang sudah ada. Keempat, menulis cerita dengan matrik yaitu karangan yakni dikembangkan dengan
model tertentu berdasarkan kebutuhan. Evaluasi. Pertama, sebutkan langkah-langkah atau metode TRIM dalam membuat teks anekdot. Kedua, tulislah pengalaman menarik yang pernah kalian alami 3-4 paragraf. Ketiga, carilah nilai apa saya yang terdapat dalam cerita pengalaman Anda. Keempat, identifikasi cerita tersebut menggunakan kriteria A. Lucu. B. Menyindir. C. Mengkritik. D. Terjadi pada orang lain. G. Ada tujuan. F. Menghibur.